Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk yang sudah bergabung. Oke, gimana kabarnya adik-adik? Masih semangat untuk belajar? Ya, Kak. Oke, semangat ya. Oke, kalau gitu silakan dibuka dulu ya modulnya untuk hari ini kita akan belajar matematika dasar ya. Oh ya, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, disiapkan dulu modulnya, bukunya yang mau kita hari ini belajar matematika dasar ya. Paket 6 melanjutkan yang kemarin. Suara aku agak putus-putus atau udah jelas sekarang? Jelas, Kak. Jelas? Oke, kalau sudah jelas ya. Tadi kakak bilang siapkan dulu modulnya untuk matematika dasar ya, paket 6 dan paket 7. Melanjutkan kemarin paket 6 kalau tidak salah sudah sampai nomor 9 ya. Jadi hari ini kita melanjutkan nomor 10 sampai 15, dilanjutkan dengan paket 7. Oke, silakan disiapkan dulu. Nah, di sini kakak akan tampilkan PowerPoint ya. Ya, sudah terlihat? Sudah muncul di layar kalian PowerPoint-nya? Udah. Udah, oke. Kalau suara kakak putus-putus atau kurang jelas, diingatkan aja ya. Baik, sekarang kita mulai untuk membahas soal matematika dasar. Kita mulai dari nomor 10 ya, karena pertemuan sebelumnya kita sudah sampai nomor 9. Nah, untuk soal nomor 10, di sini adalah soal statistika. Jadi, soalnya adalah sekumpulan data mempunyai rata-rata 15 dan jangkauan 6. Jika setiap nilai dari data dikurangi A, kemudian hasilnya dibagi dengan B, ternyata menghasilkan data baru dengan rata-rata 7 dan jangkauan 3. Maka nilai A dan B masing-masing adalah titik-titik. Oke, jadi diketahui data awal di sini rata-rata ya. Rata-ratanya adalah 15, jangkauannya 6. Jadi kakak tulis X bar. X bar itu kan rata-rata ya. X bar 0, X bar awal. Ini sama dengan 15. Kemudian jangkauannya berarti kakak tulis J0 sama dengan 6. Ya, ini untuk rata-rata dan jangkauan awal. Kemudian datanya diubah. Datanya diubah, dikurangi A, kemudian hasilnya dibagi dengan B. Ya, jadi datanya pertama dikurangi dengan A, kemudian dibagi B. Gitu. Nah, menghasilkan data baru, oh ini sorry, A-nya A besar dan B besar ya. Dikurangi A, lalu dibagi B. Nah, kemudian dari data awal, kemudian datanya diubah menjadi data baru. Data barunya di sini rata-ratanya adalah 7, berarti X bar 1 ya. Ini sama dengan 7.
Dan jangkauannya jadi 3. Berarti J1 ini sama dengan 3. Nah, ini yang diketahui di soal ya. Nah, sebelumnya kakak mau jelaskan dulu mengenai statistika. Jadi di statistika ini ada yang namanya ukuran pemusatan. Ada yang namanya ukuran pemusatan. Dan satu lagi adalah ukuran penyebaran. Apa aja sih yang masuk dalam ukuran pemusatan? Yang pertama adalah rata-rata atau mean. Kedua, ada median. Ya, kemudian yang ketiga ada modus. Kemudian yang keempat ada kuartil. Nah, untuk ukuran penyebaran itu selain dari keempat ini. Jadi bisa jangkauan, terus bisa simpangan kuartil, ada simpangan baku, ada ragam gitu ya. Pokoknya selain dari 4 yang sudah disebutkan di sini ya. Ragam dan lain-lain gitu. Nah, ini ada ukuran pemusatan, ada ukuran penyebaran. Pokoknya statistika itu dibagi menjadi 2. Nah, untuk ukuran pemusatan ya, yang 4 ini, nilai ini akan berubah, nilainya akan berubah jika dioperasikan ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi. Gitu. Kayak contohnya di sini kan yang termasuk ukuran pemusatan itu berarti rata-rata ya. Nah, kalau dikurangi A lalu dibagi B, maka rata-ratanya juga ikut. Berarti rata-rata yang barunya dikurangi A kemudian dibagi B. Gitu, karena dia termasuk ukuran pemusatan. Tapi kalau untuk ukuran penyebaran, di sini datanya akan berubah jika dilakukan operasi perkalian dan pembagian. Gitu. Artinya, ketika ditambah atau dikurang dalam ukuran penyebaran, datanya tidak akan berubah, ya. Nah, sekarang kita balik ke soal. Jadi, pertama kita akan menentukan nilai B dulu. Menentukan nilai B. Nah, dilihat ya, di jangkauan yang lama kan 6. Kemudian datanya dikurangi A, lalu dibagi B. Karena jangkauan termasuk ukuran penyebaran, maka tidak dikurangi A, jadi hanya dibagi B saja. Gitu ya. Jadi jangkauan yang baru atau J1 ini didapat dari jangkauan yang lama atau jangkauan awal dibagi dengan B. Gitu. Jadi dia tidak ikut dikurangi A karena jangkauan termasuk ukuran penyebaran. Ya. J1-nya di sini nilainya adalah 3. Jadi 3 sama dengan J0 atau data awalnya adalah 6 per B. Ya, jadi didapat nilai B-nya sama dengan 6 dibagi 3, yaitu 2. Sudah dapat ya? Sekarang selanjutnya kita menentukan nilai A. Menentukan nilai A. Kita mulai dari rata-rata. Rata-rata awalnya 15, kemudian dikurangi A dibagi B, rata-ratanya menjadi 7. Berarti X bar 1 ini didapat dari X bar awal atau X bar 0 dikurangi A, kemudian dibagi dengan B, gitu ya. Jadi dia dikurangi A dulu, kemudian baru dibagi B. Nah, tinggal kita masukin nilai X bar satunya adalah 7, sama dengan X bar 0. X bar 0-nya di sini 15, dikurangi A per B-nya adalah 2. Ya. Kemudian kita kali, jadi 14 sama dengan 15 dikurang A. Jadi nilai A sama dengan 15 dikurang 14 yaitu 1 ya. Didapat nilai A-nya 1, nilai B-nya adalah 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke,
untuk nomor 10, ada pertanyaan? Ada yang masih belum paham? Atau sudah cukup jelas? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Kakak anggap sudah paham ya untuk nomor 10. Kalau mau di-screenshot dulu boleh, PowerPoint-nya. Kalau gitu kita lanjutkan ya, nomor 11. Dari huruf SIMAK dapat dibuat 120 kata. Jika kata ini disusun secara alfabetikal, maka kata simak akan berada pada urutan ke titik-titik. Jadi alfabetikal itu berarti disusun dari alfabet paling awal, gitu ya. Nah, dari SIMAK berarti alfabet yang paling awal adalah alfabet K. Ya, jadi di sini A. A adalah huruf pertama, gitu. Terus berarti selanjutnya ini akan sisa 4 huruf lagi gitu ya. Kan simak kan terdiri dari 5 huruf, ini sudah dipakai 1 nih untuk A. Berarti di sini akan ada 4 huruf sisanya, ya. Mau dia I dulu atau S dulu, pokoknya ini akan berurut 4 huruf ini selain huruf A, ya. Nah, di sini berarti peluangnya atau banyak caranya adalah 4 faktorial gitu ya. Karena di sini ada 4 nilai, 4 huruf. Ya, di sini ada 4. Jadi nilainya adalah 4 faktorial. Artinya penempatannya adalah sebanyak 4 faktorial gitu. Nah, 4 faktorial ini nilainya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, yaitu sama dengan 24. Nah, udah. Kemudian sesudah huruf A, selanjutnya adalah huruf yang alfabet sesudah A berarti I ya, I. Nah, untuk I juga sama, di sini akan ada 4 huruf sisanya gitu ya. Nah, nilainya adalah 4 faktorial, sama nilainya adalah 24 juga. Lanjut, sesudah I ada K. Sama juga ya, ada 4 huruf sisanya, berarti nilainya adalah 4 faktorial. Kemudian sesudah K ada M. Sama juga. Nah, terakhir adalah S ya. Ini kan udah 4 huruf nih. S ini kan berarti alfabet yang paling terakhir ya dari huruf SIMAK ini. S itu yang terakhir. Nah, kalau untuk yang S karena kita mau lihat simak ini ada di urutan keberapa, kita nggak bisa langsung tambahkan 4 huruf gitu. Kalau ini kan tadi bebas ya karena kita nggak menghitung ini. Jadi yang sesudah S ini yang paling depan atau alfabet yang paling awal adalah A ya. Jadi kita bikin abis S ini adalah A. Berarti sisanya tinggal 3 huruf nih ya. 3 huruf sesudah ini. Nah, berarti nilainya adalah 3 faktorial. Yaitu 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, sesudah SA, terus selanjutnya adalah abis A, I ya. SI. Nah, SI sesudah I adalah A kan, karena alfabet sesudah I, terus tinggal M, AK, berarti yang paling depan adalah yang A gitu. Jadi sisanya di sini tinggal 2 huruf ya, kan sudah 3 nih di depan, berarti adalah 2 faktorial. 2 kali 1 nilainya adalah 2. Nah, sesudah SIA ada SIK. Ya, SIK berarti menyisakan 2 huruf juga,
2 faktorial, 2 kali 1 sama dengan 2 ya. Nah, sesudah SIK, alfabet sesudah A, K, terus M ya. Berarti SIM. Nah, SIM berarti kan menyisakan A dan K. Kalau disusun secara alfabetikal berarti A sama K duluan A, baru habis itu K, gitu ya. Berarti lanjut di sini SIMAK. Nah, ini nilainya adalah 1 kan. Nah, tinggal lihat SIMAK ini berada pada urutan ke berapa. Tinggal dijumlahkan ini semua ya. Berarti ini tinggal dijumlahkan. Dijumlahkannya sampai 1 juga. Berarti 24 ditambah 24 tambah 24, di sini ada sebanyak 4 kali. Kemudian ditambah 6, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 1. Oke, ini nilainya adalah 107. Jadi, jika huruf SIMAK dibuat, nah ini huruf simak ini atau kata simak ini akan berada pada urutan ke 107. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, untuk nomor 11, ada yang ingin ditanyakan, yang masih belum jelas, masih belum paham? Silakan ditanyakan kalau ada yang masih belum paham. Kak, Ya, maaf saya nggak paham dari SA. nggak paham dari SA. Oke. Kalau yang dari AIKM sudah paham ya? Udah. Udah. Jadi, kan maksud soalnya tuh gini, kita disuruh menyusun 5 huruf ini ya, disusun secara alfabet. Berarti kalau disusun secara alfabet itu huruf yang dimulai dari huruf yang alfabet yang paling awal gitu ya. Berarti kan A dulu, baru I, baru K, baru M, baru S nih. S ini bagian terakhir dong karena dia alfabet yang paling akhir. Nah, kemudian untuk bagian S, kenapa langsung dimulai dengan SA? Jadi kan kita mau menyusun sesuai dengan alfabet. Berarti kalau huruf S sudah dipakai nih paling depan, berarti sisanya tinggal apa? I, M, A, dan K. Nah, dari 4 huruf ini, yang alfabetnya paling depan adalah A kan, yang paling awal. Berarti kita bikin di sini SA. Nah, untuk yang 3 bagian ini terus isinya apa? Ya bisa yang lain. Jadi kalau udah SA, ini kan berarti di huruf yang depannya S, SA ini pasti paling awal dong. Ya enggak? Kalau tadi mah kita nggak usah yang A, I, K, M, kita nggak usah ngurutin karena kita mau nyarinya yang depannya S, gitu. Jadi SA ini pasti yang paling awal. Sesudah SA berarti huruf apa lagi sisanya? I, gitu kan? SAI. Terus abis I apa lagi? K ya? Iya. K. Abis itu M terakhir. Nah, berarti tadi nih batasnya misalnya sampai sini ya. Sampai si M. Ini 24, 48 dikali 2 berarti 96. Nah, berarti SIKM ini berada di urutan 97 sesudah ini. Gitu kan? Nah, tapi kan kita nggak mungkin nih ngurutin satu-satu. Ya nggak? Habis SAIKM berarti ada SAIMK. Gitu kan? Ini di urutan ke-98. Nah, udah nih habis sesudah SAIMK udah nggak ada lagi yang bisa kita tukar. Berarti kita ganti, bukan SAI. Depannya masih S. Tadi alfabet yang paling depan kan A udah ya. Habis A berarti apa? I. Oh, berarti sekarang SI. Gitu. Nah, kalau SI berarti di sini yang ketiga pasti A. Karena kalau sudah dipakai S sama I, sisanya tinggal MAK. Alfabet yang paling depan adalah A. Baru sesudah itu K, baru sesudah itu M, gitu kan?
SIAKM. Nah, SIAKM sesudah itu ada SIAMK. Makanya di sini ditulis 2 faktorial. Karena ada 2 huruf yang bisa mengisi tempat ini. Bisa KM, bisa MK. Jadi kita nggak hitung semuanya. Makanya di sini kita tulis 2 faktorial. Nah, sesudah itu, sesudah SIA, berarti udah nggak ada lagi nih yang bisa kita tukar. Berarti sekarang SI, nah A-nya udah kan? Berarti kalau A-nya udah, sekarang lanjut ke SIK. Ya enggak? SIK. Habis SIK di sini berarti bisa SIKAM, bisa SIKMA. Ada 2 faktorial lagi dia. Gitu. Nah, udah nggak ada lagi yang bisa kita tukar. Habis itu kita ganti berarti jadi SIM. Ya, sesudah K kan M. SIM menyisakan apa? Menyisakan A dan K. Udah, berarti ini ini adalah yang mau kita cari, SIMAK. Sesudah SIMAK ada apa? SIMKA. Cuman kan kita nggak sampai sini. Kita stop di sini. Karena yang mau kita cari adalah SIMAK gitu. Gimana? Masih kurang jelas atau udah cukup jelas? Kalau dari SIA itu kan habis itu SIK Kak di situ. Mhm. Kenapa nggak habis dari SIA itu SIK langsung SIKA gitu? SIA, SIK. Di sini yang di mana? Di sini? Iya, kan itu SIA kan. Heeh. Kenapa nggak SIKA gitu? Maksudnya A-nya ikut juga gitu. Di sini A-nya ikut juga. Karena kalau sudah SIK, ya berarti kedua kemungkinannya cuma AM sama MA. Kalau misalnya kamu mau nulis di sini SIK, SIKA maksudnya, berarti di bawahnya kamu harus nulis lagi SIKM. Oh. Gitu. Jadi gini, tadi pertama kita kan ngecek untuk yang huruf depannya S. Udah nih ya, udah. Terus kita ngecek yang SIA. SI, ya kan? Iya. SIA maksud Kakak. SIA. Nah, sesudah itu kita cek yang SIK. Sesudah itu karena udah habis dari K ya pasti langsung M kan, nggak ada lagi gitu kan. Jadi SIMAK. Kalau misalnya kamu mau nulis di sini tambahin A, berarti bawahnya kamu nulis lagi SIKMA. Jadinya satu-satu. Kalau ini kan Kakak gabung kan? Iya. Iya. Iya, makasih Kak. Oke, udah cukup jelas? Udah. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau nggak ada silakan di screenshot jawabannya. Lalu kita lanjut ke nomor 12 ya. Nomor 12. Daerah R persegi panjang yang memiliki titik sudut min 1,1, 4,1, min 1, min 5, dan 4, min 5. Suatu titik akan dipilih dari R. Probabilitas akan terpilih titik yang berada di atas garis Y sama dengan 3/2 X min 5 adalah titik-titik. Jadi di sini menghitung probabilitas atau peluang tapi menggunakan luas daerah gitu ya. Jadi pertama kita harus sketsa dulu nih daerah si R persegi panjangnya ini pakai diagram Kartesius berarti ya. Kita gambar dulu. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Min 1,1. Ya, anggaplah di sini ya ini min 1,1. X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti anggaplah di sini. Nah, ini ya. Min 1,1.
Ini kemudian min 1,1. 4,1. X-nya 4. Anggaplah di sini 4, kemudian Y-nya 1 di sini ya. 4,1. Nah, ini Kakak kasih nama nanti deh belakangan. Selanjutnya min 1, min 5. Ya, anggaplah ya min 5 di sini. Jadi titiknya di sini. Terus 4, min 5. X-nya 4, Y-nya min 5. Nah, ini kalau kita hubungin. Ya, maaf ya, gambarnya nggak lurus nih. Nah, kira-kira seperti ini ya, gambarnya maaf nggak lurus. Di sini Kakak kasih nama titiknya A, B, C, D. Jadi ini adalah daerah R, seluruhnya ini adalah daerah R. Kemudian suatu titik akan dipilih dari R. Jadi suatu titik akan dipilih dari sini, dari daerah ini. Pertanyaannya adalah peluang yang terpilih itu titik yang berada di atas garis Y sama dengan 3/2X min 5. Nah, jadi kita sketsa dulu gambar garisnya ya. Garisnya adalah Y sama dengan 3/2X min 5 gitu. Jadi kalau misalnya di sini nilai X-nya adalah 0 ya, X-nya 0, substitusikan ke sini berarti nilai Y-nya adalah 3/2 kali 0 dikurang 5. Berarti Y-nya adalah min 5 gitu ya. Jadi dia punya titik 0, min 5. Nah, 0, min 5 berarti di sini kan ya, X-nya 0, Y-nya min 5. Ini berarti titiknya. Ini titiknya ya, 0, min 5. Bentar. Ya, jadi kehapus. Di sini ya, 0, min 5. Oke. Terus, untuk nambahin garisnya, kamu boleh substitusikan nilai berapa aja ya untuk tahu garisnya, titik satu lagi dalam garis. Di sini kalau misalnya Kakak ambil X-nya 4. Berarti kalau X-nya 4, Y-nya adalah 3/2 kali 4 dikurang 5. Coret ya, 2. 3 kali 2, 6 kurang 5. Berarti adalah 1. Berarti dia melewati titik 4,1. Nah, karena di sini kebetulan 4,1 tuh udah ada gitu. Jadi kalau kalian tarik garisnya, ini kan 4,1 ya. Garisnya adalah yang ini. Nah, boleh diperpanjang gitu. Jadi ini adalah gambar garis Y sama dengan 3/2X min 5. Gitu ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah probabilitas yang terpilih adalah yang berada di atas garis ini. Berarti kalau di atas kan bagian ini ya. Ini bagian atas nih, ini bagian bawahnya. Gitu. Jadi ini bagian bawah garis, ini bagian atas. Keseluruhan ini ya, bagian atas tuh keseluruhannya. Kita akan namain titik E ya, yang 0, min 5 ini titik E. Nah, berarti bagian atas ini itu merupakan gambar apa? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa nebak? A, D, C, E. Ini adalah bangun apa? Ada yang tahu? Trapesium. Trapesium, betul ya. Jadi bidang ADCE atau ya ADCE ini adalah trapesium. Nah, jadi kita mau cari luas trapesiumnya nih. Jadi probabilitas ini didapatnya dari mana? Luas trapesium dibagi sama
luas seluruhnya, gitu. Jadi bagian yang di atas ini kan luas trapesium, terus kita bandingkan dengan seluruhnya, seluruh luas persegi panjangnya ini, gitu. Jadi pertama kita cari dulu luas dari ADCE ini, ya. Luas trapesium, ada yang tahu rumusnya luas trapesium? Setengah kali atas tambah bawah kali tinggi. Ya, setengah A tambah B kali tinggi ya. Jadi A tambah B ini adalah sisi yang sejajar. Berarti kalau di ADCE setengah dikali sisi yang sejajar adalah AE dan DC. Ya, AE ditambah DC dikali tingginya. Tingginya ini berarti AD. Ya, ini adalah sisi yang sejajar, ini adalah tingginya. Nah, tinggal masukin angkanya. Berarti panjang AE nih dari sini sampai sini berapa? Berapa? Ada yang tahu panjang AE dari gambar di sini? Ini kan min 1 ya, X-nya. Ini X-nya 0. Berarti jarak dari A ke E min 1 ke 0. Jaraknya adalah 1 ya. Kalau jarak itu tidak mengenal negatif, jadi kamu hanya lihat jaraknya aja, bukan min 1 jaraknya, tapi jaraknya adalah 1 gitu ya. Ditambah DC. Nah, DC itu dari sini sampai sini. Ini adalah 1 jaraknya, dari sini sampai sini tuh 1. Ya, berarti dari sini sampai sini kan 4. Jadi DC adalah 1 tambah 4 sama dengan 5. Atau misalnya kalau kalian mau lebih jelas, ya kalian diurutin aja nilainya min 1, 0, 1, 2, 3, 4 itu ditulis. Jadi biar ketahuan, oh dari D sampai C ini adalah jaraknya 5 satuan. Gitu. Dikali dengan AD. Nah, AD itu dari sini ya, dari sini sampai sini. Ini sampai sini jaraknya adalah 5. Ya kan? Ini kan soalnya 0,5, berarti kan Y-nya 5. Ditambah ini ke sini, 1. Berarti AD-nya adalah 6. Nah, jadi sama dengan setengah kali 6 kali 6. Gitu ya. 3 kali 6 sama dengan 18. Ini adalah NA-nya atau luas trapesiumnya. Nah, sekarang kita cari luas persegi panjang. Luas persegi panjang atau di sini secara keseluruhan berarti NS. Ya, totalnya. Luas persegi panjangnya berapa? Di sini panjangnya adalah AB ya, dikalikan dengan BC. AB sama dengan 5, BC sama dengan 6. Jadi luas persegi panjangnya adalah 30. Nah, baru sekarang kita cari peluangnya. Probabilitasnya adalah NA, ruang ini, bagian yang ini, per NS. Keseluruhannya. NA-nya adalah 18 per NS-nya adalah 30. Gitu. Tinggal kita sederhanakan dibagi 6 ya. Dibagi 6 berarti ini 3, ini 5. Jadi jawabannya adalah 3/5 yang C. Jadi kalian kalau ketemu soal seperti ini, peluang tapi dari bangun datar, ya berarti tinggal lihat daerah mana yang mau dicari per daerah keseluruhannya. Gitu. Oke, untuk nomor 12 ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih belum jelas? Kak, mau nanya, Kak. Boleh. Itu X sama dengan 4 dapat dari mana ya? X sama dengan, sebenarnya ini bebas aja deh. Kalau mau bikin garis tuh bebas. Kamu mau masukin X-nya berapa. Cuman kalau misalnya nih kakak masukin X-nya 3. Berarti kan pas masukin ke sini nanti jadinya pecahan ya. Kalau dimasukin 3 berarti 9/2 dikurang 5 pecahan. Nanti kamu malah ribet itunya titiknya gitu. Jadi kakak masukin aja 4. Kalau dimasukin 4 berarti 4 kali 2 4 bagi 2 2. Kali 3 6. 6 kurang 5 1. Oh berarti titiknya bulat nih 4,1 gitu. Kalau misalnya kamu mau masukin yang angka lain juga boleh. Yang penting angka ini dibuat untuk menggambar garis Y sama dengan 3/2 X min 5 gitu. Mau ambil 2 juga boleh. Misalnya X-nya 2 berarti
2 kali 2-nya coret ya, 3 kurang 5 min 2. Oh, berarti kalau misalnya X-nya 2, nah, Y-nya adalah min 5. Sorry, min 2. Berarti misalnya 2 di sini, min 2 di sini gitu kan. Nah, ntar kalian tarik garis deh gitu. Kalau ini bebas, pokoknya nentuin titik ini bebas. Gimana? Masih bingung? Paham Kak? Paham. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan nomor 12? Kalau nggak ada, boleh di-screenshot dulu jawabannya. Baru kita lanjut ke nomor 13. 13. Soalnya tentang matriks nih. Jadi jika matriks 2A transpose, ya T ini transpose ya. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Dikurang 5, buka kurung, 1, 0, min 1, 2, ditranspose lagi. Ini sama dengan 4A dikurang 9 kali matriks 1, 1, min 1, 0. Pertanyaan, oh salah, ini maksudnya pernyataan ya. Pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Ini kan bentuknya pernyataan, bukan pertanyaan. Oke, berarti kalau soal seperti ini kita harus cek satu-satu ya. Dari pernyataan 1 sampai pernyataan 4, mana yang bernilai benar gitu. Nah, berarti kita mulai dari sini dulu. Oke. Nih, ini kan matriks 2A transpose ya. Kalau matriks 2A transpose kita transpose lagi, berarti kan itu sama aja matriksnya balik ke dia lagi gitu. Jadi kalau udah ditranspose, kemudian ditransposin lagi, berarti kan balik ke awal matriksnya ya. Jadi 2A transpose ditransposkan lagi, maka matriksnya menjadi matriks 2A. Gitu ya. Kemudian di sini 5-nya kita kali dulu nih masing-masing ke dalam matriksnya ya. Kalau minusnya kamu tulis di sini berarti kamu hanya perlu mengalihkan 5-nya. 5 kali 1, 5 kali 0, 5 kali min 1, 5 kali 2. Gini ya. Nah, ini baru kita transpose. Jadi ditranspose satu-satu. Ini transpose, ini transpose. Nah, ini sama dengan 4A. 9-nya kalikan juga masing-masing ke dalam. 9, 9, 9 kali min 1 min 9, 9 kali 0, 0. Gitu ya. Oke. Kemudian kita kumpulin nih nilai A-nya. Jadi di sini biar nggak negatif gitu ya A-nya. Kakak pindahin ke sebelah kanan, jadi yang ini kita pindahin ke sini. Gitu. Jadi kan ini min, berarti kalau dipindahkan jadinya plus gitu ya. Jadi matriksnya adalah 9, 9, min 9, 0. Ya ini kan min jadi plus, kemudian ini dikurang sama matriks ini. Ditranspose. Mau langsung ditranspose juga boleh. Baris jadi kolom. 5, 0 ini kan baris 1, jadi kolom 1. Jadi nulisnya ke bawah. Ini min 5, 10. Gitu ya. Baris jadi kolom, baris jadi kolom. Oke. 4A dikurang 2A berarti kan 2A. Nah, tinggal dikurang. 9 dikurang 5. 4. 9 dikurang min 5. Berarti sama aja 9 tambah 5 ya. 14. Min 9 kurang 0. Min 9. 0 dikurang 10. Jadi min 10. Nah, lanjut ke sini. Berarti matriks A-nya sama dengan tinggal kita kalikan setengah ya.
Ini kan 2A, berarti kalau mau cari matriks A ya sama aja tinggal dibagi 2 atau dikali setengah dari matriks ini. Jadi sama dengan 2, nih dibagi 2 jadi 7, ini dibagi 2 jadi min 9/2, ini dibagi 2 jadi min 5. Jadi matriks A-nya adalah 2, 7, min 9/2, min 5. Pernyataan 1, terdapat entry matriks A yang bernilai negatif. Entry itu maksudnya ini ya, anggotanya nih, elemen-elemen di dalamnya. Berarti ini benar ya. Benar kan? Ada yang negatif. Kemudian yang B, yang nomor 2, determinan A bernilai positif. Nah, kita cari nih determinan A. Determinan itu ada dikurang BC. Berarti kali silang aja. 2 dikali min 5, ini A, D, dikurang B kali C. 7 kali min 9/2. Jadi sama dengan min 10 ditambah berapa nih? 7 kali 9, 63 ya, per 2. Tinggal dihitung, samain penyebutnya, ini jadi min 20/2 tambah 63/2. Jadi 43/2. Determinan A bernilai positif, benar ya? Ini untuk pernyataan 1, ini untuk pernyataan 2, benar. Sekarang pernyataan 3, jumlah entry-entry pada diagonal utama matriks bernilai positif. Ya, jadi jumlah entry pada diagonal utama dari matriks itu ini. Ya, jadi ini pernyataan 2, ini pernyataan 3. Berarti diagonal utamanya adalah diagonal utama matriks. Itu adalah 2 dan min 5. Ya, ini nih yang sini disebut diagonal utama. Berarti tinggal kita jumlah kan. 2 ditambah min 5. Sama aja 2 dikurang 5 ya. Jadi min 3. Berarti dia salah ya. Nah, yang keempat, jumlah entry-entry /pada matriks A bernilai negatif. Nah, ini berarti semuanya dijumlahkan. 2 tambah 7 tambah min 9/2 tambah min 5. Ini 9 ya. 9 kurang 5 berarti 4. 4 dikurang 9/2. Samain penyebutnya. Min 1/2. Bernilai negatif. Benar ya? Nah, emang ini untuk nomor 13 ini ternyata nggak ada jawabannya. Jadi, kan harusnya pilihannya 1, 3, 1, 2, 3, kemudian 1, 3, 2, 4, gitu ya. 4 doang atau semuanya benar. Nah, ini di nomor 13 ini nggak ada jawabannya. Karena yang benar adalah 1, 2, dan 4. Nah, mungkin ini keliru pas membuat soalnya atau di angkanya atau di sininya mungkin. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 4. Oke, nomor 13 ada yang masih belum jelas? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, silakan di screenshot dulu. Kak, ini berarti jawabannya gimana, Kak? Ini berarti nggak ada pilihannya, nggak ada jawabannya. Ini berarti kesalahan yang buat soal, Dek. Tapi kalau untuk apa namanya nanti setara SIMAK UI ya, kalau kakak rasa sih nggak akan ada jawaban yang kayak gini ya. Ini kan yang bikin kan, ini kan bukan soal SIMAK ya. Maksudnya bukan soal beneran soal SIMAK. Jadi ada kesalahan ya wajar. Cuman kalau misalkan nanti untuk soal SIMAK sih kakak rasa nggak mungkin ada kesalahan kayak gini ya. Ini kesalahan yang bikin aja. Nggak ada jawabannya. Walah, oke, Kak. Makasih, Kak. Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau gitu kita lanjut nomor 14 ya. Nomor 14 masih dengan tipe soal yang sama.
ada pernyataan 1-4, soalnya adalah jika fx sama dengan akar x kuadrat plus bx dan fx kuadrat ditambah gx sama dengan 1 plus bx kuadrat ditambah bx terdefinisi untuk x kurang dari sama dengan 0 atau x lebih dari sama dengan 2, maka titik-titik. Jadi kita cek masing-masing pernyataannya ya. Nah, sebelumnya di sini kan fungsi fx-nya sudah diketahui. Coba kita substitusikan dulu. Substitusikan nilai fx untuk mendapatkan gx. Jadi, substitusikan fx ke sini. Ya. Kan persamaannya adalah fx kuadrat ditambah gx sama dengan 1 plus bx kuadrat ditambah bx ya. Nah, fx-nya kita masukin ini. Akar x kuadrat plus bx kuadratin plus gx sama dengan ini ya. Oke, kalau ada akar dikuadratin berarti tinggal kita hilangkan aja ya. Berarti hasilnya adalah x kuadrat plus bx ditambah gx. Nah, ini kalau kita jabarkan 1 kali x kuadrat adalah x kuadrat. B kali x kuadrat adalah bx kuadrat. Terakhir plus bx. Nah, berarti ini ruas kanan kiri karena sama-sama ada x kuadrat habis ya. Sama-sama ada bx juga habis, kita coret. Berarti sisanya adalah gx. Nilai dari gx ini adalah bx kuadrat. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, di sini dibilang kalau fungsi itu terdefinisi untuk x kurang dari 0 atau x lebih dari sama dengan 2. Ya. Berarti kalau x kurang dari sama dengan 0 atau x lebih dari sama dengan 2, ini berarti nilai x-nya kan 0 ya. Ini berarti nilai x-nya sama dengan min 2. Gitu. Jadi tinggal kita kali aja. X dikalikan dengan x min 2. Ini sama dengan x kuadrat min 2x. Ya kan kalau persamaan kayak gini kan berarti ini x-nya 0 untuk yang ini. Ini jadi x-nya sama dengan 2. Gitu ya. Sorry, kakak kebalik. Ini harusnya 2. Ini ya. Nah, ini kan didapat jadi x-nya 0, ini x-nya 2. Ini sama ini gitu. Nah, didapat fungsi persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min 2x. Nah, kemudian 1 plus bx kuadrat ditambah bx, ini nilainya akan sama dengan x kuadrat min 2x. Kenapa? Karena fungsi ini, fx kuadrat tambah gx sama dengan ini, terdefinisinya untuk ini. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang ini kan. Berarti, nilai ini sama dengan ini dong. Nah, ini kita dapat nih. Tadi x kuadrat min dx, x kuadrat min 2x, nilainya sama dengan ini. Gitu. Ya. Berarti dari sini, kita bisa ambil kesimpulan kalau lihat aja koefisien dari masing-masing sukunya. Ini ada 1 plus B. Koefisien X kuadrat adalah 1 plus B. Di sini koefisien X kuadrat adalah 1 ya. Berarti 1 plus B sama dengan 1. Gitu. Atau B-nya sama dengan 0. Kemudian untuk yang ini, BX, koefisien dari X adalah B. Di sini koefisien dari X adalah min 2. Berarti kesimpulannya nilai B sama dengan min 2. Kita punya 2 nih. Nilai B-nya. Bisa B sama dengan 0, bisa B sama dengan min 2. Gitu. Tapi kalau nilai B-nya sama dengan 0, ketika kamu substitusikan ke nilai GX, ke fungsi GX, jadi 0 kali X kuadrat, artinya nggak ada fungsinya, GX sama dengan 0. Maka yang B sama dengan 0 ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi, gitu ya. Karena kalau kamu substitusikan B-nya 0, ini fungsi GX-nya jadi 0. Berarti kita hanya ambil yang B sama dengan min 2.
Oke, sekarang kita dapat B-nya sama dengan min 2, cari masing-masing fx dan gx-nya. Berarti fx-nya sama dengan, tadi fx itu fungsinya ini. Akar dari x kuadrat plus bx, berarti jadi min 2x. Gitu ya. Dan gx itu tadi apa? Bx kuadrat, berarti min 2x kuadrat. Udah nih, udah dapat fx dan gx-nya. Sekarang tinggal kita cek dari pernyataan 1 sampai pernyataan 4. Pernyataan 1, f min 2 dibagi g min 2. Kita lihat ya, apakah nilainya benar, min akar 2 per 4. F min 2, tinggal substitusikan nih nilai X-nya min 2. Jadi akar min 2 kuadrat, min 2 kali min 2 per G min 2. Masukin ke sini. Min 2 kali min 2 kuadrat. Berarti nilainya sama dengan akar min 2 kuadrat berarti 4 ya. 4 min 2 kali min 2, 4 juga per min 2 kali 4. Sama dengan 4 tambah 4 berarti akar 8 per min 2 kali 4 berarti min 8. Gitu ya. Atau akar 8 disederhanakan jadi berapa? 2 akar 2 per min 8. Ini jadi min, kita coret bagi 2, ini jadi 4 ya. Jadi min akar 2 per 4. Berarti benar ya. Gitu. Oke, pernyataan 1 benar. Sekarang pernyataan 2. F min 1 dikali G min 1 sama dengan, di sini min 2 akar 3. Kita cek ya. F min 1, ya langkahnya sama sebenarnya, tinggal kamu substitusikan aja X-nya min 1. Jadi akar min 1 kuadrat min 2 kali min 1 kali G min 1. Min 2 kali min 1 kuadrat. Akar 1 tambah 2, ini min 2 ya. Jadi berapa? Min 2 akar 3 ya. Benar lagi. Terus ke pernyataan 3. Nggak muat. Bentar. Pernyataan 3. G F3 ini nilainya sama dengan min 6. Berarti kita cek G buka kurung F3. Ya, ini tadi Fx itu fungsinya apa? Fx itu fungsinya ini ya, akar X kuadrat min 2X. Masukin 3. Berarti akar dari 3 kuadrat kurang 2 kali 3. Sama dengan G buka kurung akar 9 kurang 6. Akar 3 ya. Masukin ke fungsi G. Tadi fungsi G apa? Fungsi G adalah min 2X kuadrat. Jadi min 2 kali akar 3 kuadrat. Min 2 kali 3 ya. Sama dengan min 6. Kita cek. Oh benar juga. Tuh. Oke, sekarang pernyataan 4. Pernyataan 4 di sini Fg min 1 sama dengan 0. F buka kurung G min 1. Kita cek ya. G min 1. Tadi Gx-nya adalah min 2X kuadrat ya. Berarti min 2 kali min 1 kuadrat. Jadi F buka kurung. Ini kan 1 ya. Min 2. F min 2. Fx adalah X akar dari X kuadrat min 2X. Berarti min 2 kuadrat. Min 2 kali min 2. Sama dengan akar, ini 4, tambah 4. Akar 8. 2 akar 2. Oke, ini salah ya. Jadi jawabannya 1 benar, 2 benar, 3 benar. Apa itu optionnya? Berarti A ya.
1, 2, 3 benar. Oke, ada pertanyaan nomor 14? Ada yang masih belum jelas? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, silakan di screenshot jawabannya. Sekarang kita lanjut ke nomor 15 ya. Kak, Ya. tadi sorry yang nomor, nah ya, makasih Mm-mm. Kak. Yang 3, 4 tadi belum difoto sama Oh saya. iya ini, dah. Dah, makasih Kak. Oke. Oke, nomor 15. Jika fx sama dengan px min q dan gx sama dengan fx min 1 kuadrat ditambah fx dengan f0 sama dengan g aksen 0 sama dengan 1, maka titik-titik ini berarti turunan ya. Nah, ini untuk nomor 15 ini biar ada jawabannya di sini Kakak tambahin informasi ya. Jadi Kakak tambahkan nilai P-nya ini lebih dari sama dengan 1 gitu. Karena kalau misalnya nggak ditambahkan ini nanti nggak ada jawabannya. Ya, jadi Kakak tambahkan nilai ini. Itu sekarang kita mulai di sini dari fx ya. Fx sama dengan px min q. Kemudian diketahui kalau f0 ini nilainya adalah 1. Fx sama dengan px min q. Nah, kalau kita substitusikan F0 berarti P kali 0 dikurang Q. Nah, ini nilainya 1 nih, F0. Ya, berarti P kali 0 kan 0. 0 dikurang Q berarti min Q ya. Min Q sama dengan 1 atau Q sama dengan min 1. Nah, oke, kita simpen ya. Kemudian kita substitusikan Fx dan Q sama dengan min 1 untuk mendapatkan Gx. Oke, jadi di sini Gx sama dengan F buka kurung X min 1 kuadrat tambah Fx kan. Jadi Gx sama dengan Fx min 1. Fx itu kan nilainya Px min Q. Berarti kalau Fx min 1 jadi P buka kurung X min 1 min Q gitu ya. Jadi nilai X-nya di sini tinggal kamu ganti jadi X min 1. Kemudian ini dikuadratin tambah Fx. Fx-nya adalah Px min Q tadi ya. Gitu. Oke, ini sama dengan kaliin ke dalam nih. Jadi Px min P terus min Q. Q-nya adalah min 1. Min ketemu min. Jadi plus ya. Jadi plus 1. Nah, gitu. Ini juga sama. Jadi Px plus 1. Paham ya? Tinggal Q-nya tinggal disubstitusikan aja. Nah, selanjutnya. Ini kan ada 3 suku. Kalau dikuadratin kan ya memang agak panjang sih mengkuadratkan 3 suku. Jadi di sini kakak pecah gitu ya. Jadi Px plus 1 dikurang P.
Gitu ya. Sama aja kan? Plus 1-nya kakak pindahin ke depan aja. Min P-nya kakak ke belakangin. Gitu. Ditambah yang belakangnya nggak berubah ya. Tetap PX plus 1. Ini sama dengan, nah ini tinggal kita kuadratkan. Berarti jadi PX plus 1 kuadrat. Jadi kan kenapa kakak gabungin ini sebenarnya supaya dia sama juga sama yang belakang gitu ya. Jadi P-nya ditaruh di belakang. Kan kalau A min B kuadrat. Ini sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat gitu kan. Berarti ini kita anggap A, ini kita anggap B gitu. Jadi A kuadrat min 2AB. Berarti min 2 kali ini A-nya. PX plus 1, ini B-nya. Kali P. Tambah B kuadrat. Berarti P kuadrat kan. Tambah ini. PX plus 1. Oke, sama dengan. Ini dikuadratin lagi. Jadi P kuadrat X kuadrat ditambah 2PX, langkahnya sama ya. Mengkuadratkan tuh langkahnya sama kayak gini. Cuman kalau dia di sini plus ya berarti ini plus gitu. Ya, jadi 2PX tambah 1 kuadrat 1. Nah, ini juga dikali nih. Min 2 kali PX kali P. Min 2 kali PX berarti kan min 2PX kali P. Jadi min 2 P kuadrat X. Min 2 kali 1. Min 2 kali P berarti jadi min 2P. Tambah P kuadrat, tambah PX, tambah 1. Nah, kita gabungin nih. Yang variabel X kuadrat, ini ya, cuman 1 ya. Jadi P kuadrat X kuadrat. Kemudian yang variabelnya X. Ini variabel X, ini variabel X, ini variabel X. 2PX ditambah PX, berarti 2P ditambah P, sama dengan 3P gitu ya. Jadi 3P, kemudian ini min 2P kuadrat. Jadi X-nya kita taruh luar. Ya, karena dia sama-sama variabel X nih. Kemudian konstanta yang tidak punya variabel X. Ini ada 1, ini ada min 2P, ada P kuadrat, ada 1. Berarti P kuadrat, ya, min 2P, yang ini, terus 1 tambah 1, 2. Gitu ya. Nah, ini kita mau cari GX-nya. Ini GX kan. Nah, karena di sini butuh turunan ya, G aksen 0 sama dengan 1. Coba sekarang kita turunin. Berarti G aksen X sama dengan turunan dari P kuadrat X kuadrat. Ada yang tahu nggak berapa nih turunan dari ini? P kuadrat X kuadrat turunannya berapa? Diturunkannya terhadap X ya, karena kan di sini G aksen X. Ada yang bisa jawab? Gimana? Ada yang bisa jawab? 2P kuadrat X. 2P kuadrat X, betul ya? Oke, terima kasih yang udah jawab. 2P kuadrat X. Nah, kemudian kalau ini berarti turunannya berapa? 3P min 2P kuadrat. Oke ya, karena diturunkan terhadap variabel X berarti tinggal ininya aja koefisiennya. 3P min 2P kuadrat. Nah, ini adalah G aksen X. Sekarang kita mau cari nilai G aksen 0. Masukin X-nya 0. Berarti ini kan sudah pasti 0 dong ya kalau dimasukin 0. Berarti sisanya tinggal ini. Sisanya tinggal 3P min 2P kuadrat. Ini nilainya sama dengan 1. Lihat. G aksen 0 sama dengan 1. Ya. Oke. Berarti kita gabungin min 2P kuadrat tambah 3P, satunya pindahkan ke kiri. Gitu. Kita kalikan dengan min 1, jadi 2P kuadrat, min 3P tambah 1 sama dengan 0. Baru kita faktorin ya. 2P, ini P, min 1, min 1. Ya, dari sini didapat P-nya sama dengan setengah, atau dari sini didapat P-nya sama dengan 1. Gitu. Oke, tadi kan kakak bilang ini info tambahan ya. Karena kalau enggak kita dapat P-nya 2 gitu. Jadi kita ambil P-nya yang sama dengan 1. Nah, P-nya udah dapat, Q-nya udah dapat kan? Tadi kan sebelumnya Q udah dapat nih. Q-nya min 1.
P-nya kita ambil yang ini karena dia lebih dari sama dengan 1. Oke, sekarang kita karena P-nya udah dapet, P sama dengan 1, Q sama dengan min 1, kita cari Fx sama Gx-nya. Berarti Fx sama dengan, mana? Tadi Fx kan ini kan, Px min Q kan? Berarti kalau P-nya 1, jadi 1x atau x dikurang Q. Q-nya kan min 1, jadi min ketemu min jadi plus. Nah, terus Gx-nya adalah, mana tadi Gx? Nih, Gx nih yang panjang banget ini ya. Ini Gx. Masukin nilai P-nya 1, Q-nya min 1. Masukin nih, ini 1 kuadrat. Kakak langsung aja ya. Berarti kan X kuadrat. Nah, terus ini, kalau dimasukin P-nya 1, 3 dikurang 2. 1 kan? Jadi X. Terus ini, P-nya 1, 1 kuadrat 1. 1 dikurang 2, min 1. Min 1 tambah 2, berarti 1 ya. Oke, udah dapat. Baru kita cek masing-masing pernyataannya ya. Kita cek masing-masing pernyataannya. Gak muat? Oke, untuk pernyataan 1 di sini F aksen 0 sama dengan F0. Ya, kita cek untuk pernyataan 1 F aksen 0. Kita cari dulu F aksen X-nya ya. Coba lihat. Tadi Fx sama dengan ini. Fx-nya adalah X plus 1. Berarti kalau kita tulis Fx-nya dulu deh. Fx sama dengan X plus 1. Ya, berarti F aksen X-nya adalah 1 ya. Ini. Terus, kalau F aksen X-nya 1, berarti F aksen 0-nya berapa? 1 ya. Jadi kalau misalnya F aksen 0, karena dia di sini F aksen X-nya sama dengan 1, mau dimasukin berapapun ya dia akan tetap 1. Ini nggak berubah. Mau F aksen 2, F aksen 3 ya dia akan tetap 1. Ini namanya fungsi konstan ya. Gitu. Oke. Kita mau ngecek F aksen 0 sama dengan F0. Nah, tadi kan Fx-nya sama dengan X plus 1. Berarti F0-nya sama dengan 0 tambah 1, yaitu 1. Ya, berarti kesimpulannya F aksen 0 ini nilainya sama dengan F0, gitu kan? Pernyataan 1 benar. Sekarang pernyataan 2, F aksen X sama dengan 1. Oh, udah ada nih ya, di sini ya. F aksen X sama dengan 1 juga benar. Pernyataan 3, G aksen X sama dengan 2Fx min 1. Kita tulis dulu deh. Tadi persamaan Gx-nya adalah X kuadrat plus X plus 1. Berarti G aksen X-nya sama dengan, turunin, 2X. Ini turunin, 1 ya. Nah, ini adalah G aksen X. Apakah nilainya sama dengan 2Fx min 1? Kita cek. Nilai dari 2Fx min 1 itu berapa? 2 kali Fx-nya ini, X plus 1 kurang 1. Jadi 2X plus 2 kurang 1 sama dengan 2X plus 1. Oh, ternyata sama ya. Ini benar. Nilainya sama-sama 2X plus 1 gitu. Yang keempat, G aksen 0 sama dengan G0. Tadi Gx udah ada, kita turunin G aksennya. Udah ada juga ya, G aksen X-nya 2X plus 1, berarti G aksen 0-nya 2 kali 0 tambah 1. Sama dengan 1 ya. Oke, sama dengan G0. G0 masukin 0 semua X-nya. 0 kuadrat tambah 0 tambah 1. 1. Oh, dia sama juga nih. Oke, berarti jawabannya adalah semua benar.
1, 2, 3, 4 benar. Baik, ada pertanyaan nomor 15. Kak, Ya, coba tolong balik bentar deh. oh ya, silakan di screenshot. Saya tadi nggak begitu perhatiin di GX-nya deh, Pak. Yang mana? Yang di paling kiri bawah, yang GX. Kiri bawah. Ini. Nah ya, Mau dijelasin ulang? boleh tolong Kak. Oke. Jadi tadi kan fx ini udah ya. Terus nilai F0 sama dengan 1, masukin, dapatlah kita nilai Q-nya, min 1. Nah, terus substitusikan nilai fx yang ini sama Q sama dengan min 1 untuk mendapatkan gx. Berarti kan fungsi gx itu ini ya. F buka kurung x min 1 kuadrat tambah fx. Ini adalah gx. Gitu. Terus kalau yang ditanya fx min 1 berarti kita lihat ke fx ini, x-nya kita ganti jadi min 1. Jadi px jadinya p buka kurung x min 1 dikurang Q. Ini dikurang Q, dikuadratin. Ditambah fx ini. Gitu, px min Q. Nah, sama dengan, kita kalikan nih ke dalam. P kali x, px, p kali min 1, min p. Ini kenapa jadi plus 1? Karena Q-nya adalah min 1 kan. Q-nya min 1, jadinya min 1 gitu. Min ketemu min 1, min kali min 1 jadi plus 1. X min 1-nya dari si itu. Dari sini nih, dari soal. Kan Oh, kayak misalnya gini, kakak punya nilai fx sama dengan 2x plus 3 misalnya. Terus pertanyaannya adalah f1. Berarti kamu kan tinggal ganti x jadi 1 gitu kan. 2 iya. kali 1 tambah 3. Nah, ini sama Oh. dengan 5. Nah, sama halnya. Kakak punya fx, px min Q. Yang ditanya adalah fx min 1. Berarti tinggal ganti x-nya ini jadi x min 1 gitu. Oke, makasih Kak. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya nomor 15? Kalau nggak ada, berarti kita lanjut ya. Ke paket selanjutnya, paket 7. Nomor 1. Bisa dilihat dulu soalnya. Soal nomor 1 ini bilangan berpangkat ya. Soal bilangan berpangkat. Jadi 3 pangkat 1 min 2x dikurang 2 dikali 3 pangkat 2 min 2x ditambah 20 kali 3 pangkat 1 min x dikurang 5 kali 3 kuadrat sama dengan 0. Hasil kali dari semua nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah titik-titik. Ini kalau bilangan berpangkat ya kita pakai sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Sifat-sifatnya. Yang pertama yang kira-kira dibutuhkan di sini adalah A pangkat M plus N. Ini jadi sama dengan A pangkat M kali A pangkat N gitu ya. Nah, terus kalau yang pengurangan, ini sebenarnya kamu boleh A pangkat M kali A pangkat min N. Sama aja kan? Ini boleh ditulis kayak gini. Atau boleh juga A pangkat M bagi A pangkat N. Ini keduanya boleh sama aja gitu ya. Oke. Terus sifat yang ketiga yang akan kepake adalah A pangkat MN
A pangkat MN ini sama dengan A pangkat M pangkatkan N. Begini boleh, atau boleh juga A pangkat N dipangkatkan M. Bebas. Mau M yang di luar atau N yang di luar ini sama aja. Ya. Oke, kira-kira ini dulu sifat-sifatnya. Terus kita ke soal. 3 pangkat 1 min 2X. Dikurang 2 kali 3 pangkat 2 min 2X. Tambah 20 kali 3 pangkat 1 min X. Kurang 5 kali 3 pangkat 2 sama dengan 0. Oke. Nah, ini pakai sifat yang nomor 2 nih. Jadi, 3 pangkat 1 min 2X kita ubah jadi 3 pangkat 1 kali 3 pangkat min 2X. Ya, nggak usah pakai pembagian lah biar gampang aja ngelihatnya gitu ya. Min 2 kali, ini juga sama ya. Jadi 3 pangkat 2 kali 3 pangkat min 2X sama. Nah, ini boleh dihitung nih. Berapa? 9 kali 5, 45 ya. Oke. Kemudian, untuk yang ini, kita pakai sifat yang ketiga. Ini 3 pangkat 1 kan 3 ya. Terus ini kakak bikin jadi 3 pangkat min X. Nah, 2-nya dikeluarin. Kan sama ya. Min X kali 2, min 2X. Sama kan? Nah, ini sama. Hitung dulu. 3 kali 2, 3 pangkat 2, 9 kali 2, 18 ya. 18. Sama juga. Ini 60. 3 pangkat min X, min 45 sama dengan 0. Oke, ini ternyata bisa digabung nih. Ini sama-sama ya, sama-sama 3 pangkat min X kuadrat. 3 dikurang 18, berarti min 15 kan? Jadi min 15 kali 3 pangkat min X kuadrat, tambah 60 kali 3 pangkat min X, kurang 45 sama dengan 0. Kecilin dulu deh ya, biar angkanya nggak besar banget. Bagi berapa nih? Min 15 bisa. Berarti ini bagi ini 1 kan? Jadi tinggal 3 pangkat min X kuadrat. 60 bagi min 15 berarti min 4. Min 45 bagi min 15 berarti plus 3. Oke, kalau kalian lihat kan ini ada bentuk yang sama ya. 3 pangkat min X, kita misalin aja. 3 pangkat min X misalnya A. Ini bebas ya, mau misalin A, mau misalin P, sama aja. Jadi, A kuadrat min 4A plus 3 sama dengan 0. Faktorin deh. A min 1, A min 3 ya. Berarti A sama dengan 1 atau A sama dengan 3. Nah, kalau udah ini balikin lagi. Tadi kan kalian A ini pakai permisalan kan? Balikin. 3 pangkat min X sama dengan A. Di sini A-nya adalah 1. Gitu. Berarti 3 pangkat min X sama dengan 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 1? 3 pangkat 0. Bener nggak? 0, bilangan berapapun kalau pangkatnya 0 kan hasilnya 1 ya. Nah, ini sama-sama 3. Berarti kesimpulannya min X sama dengan 0 atau X sama dengan 0. Terus satu lagi, 3 pangkat min X sama dengan 3. Yang ini kan. Berarti 3 pangkat min X sama dengan 3 pangkat 1. Ya kan? 3 pangkat 1 nilainya 3. Artinya min X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1. Pertanyaannya adalah hasil kali. Jadi kalau misalkan ini X1, ini X2, berarti X1 kali X2 sama dengan 0 kali min 1. Ya, 0 ya. Sebenarnya dari sini udah dapetin 0 juga karena dia hasil kali, jadi pasti jawabannya 0. Gitu. Oke, ada pertanyaan nomor 1. Bisa? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ya. Nomor 2.
Jika X1 dan X2 memenuhi 3 pangkat 2 log X kuadrat sama dengan 4 dikali 3 pangkat 1 plus 2 log X dikurang 3 pangkat 3, maka nilai X1 kali X2 adalah titik-titik. Oke, ini soal SIMAK UI 2020 ya. Kakak tulis ulang dulu. 3 pangkat 2 log X kuadrat sama dengan 4 kali 3 pangkat 1 plus 2 log X kurang 3 pangkat 3. Oke. Sifat logaritma ya. Jadi kalau A log B pangkat C ini sama dengan C kali A log B. Jadi pangkatnya boleh kamu kedepanin. Berarti ini X kuadrat, ini duanya boleh kamu kedepanin ya. Berdasarkan sifat itu. Jadi 3 kali 2 log X. Gitu ya. Duanya ini nih yang ke depan. Oke, sama dengan 4 kali, ini kita pakai konsep bilangan berpangkat juga. Ini kan pangkatnya ditambah ya. Kayak tadi nih kalau pangkatnya ditambah, berarti kan jadi perkalian kan. A pangkat M kali A pangkat N. Ini juga sama. Jadi 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 2 log X. Kurang 27. Oke. Pakai konsep bilangan berpangkat juga yang tadi. A pangkat MN ini sama dengan A pangkat M pangkatkan N gitu ya. Nah, kita ganti. Berarti ini jadi 3 pangkat 2 log X pangkatkan 2. Itu sama kan? M kali N. Berarti 2 log X dikali 2. Ya ini kan. Jadinya 2 log X. Sama dengan 4 kali 3 pangkat 1 kan 3. Ini tetap. Nah, kalau kalian lihat lagi di sini ada yang sama, yaitu 3 pangkat 2 log X. Ya ini kita misalin pakai A. Oke, berarti jadi A kuadrat sama dengan ini 4 kali 3, 12A dikurang 27. Pindahin ke ruas kiri. Gini, faktorin. A min 9, A min 3 ya. Min 9, min 3, min 12, min 9 kali min 3, 27. Berarti didapat A-nya 9 atau A-nya 3. Oke, balikin lagi ke hasil ini tadi, permisalannya. 3 pangkat 2 log X, ini nilainya sama dengan 9. Berarti 3 pangkat 2 log X sama dengan 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. Artinya 2 log X ini nilainya sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2 pangkat 2, yaitu 4. Nah, ingat, sifat logaritma ya. Yang pertama tadi, kalau yang kedua, sifat logaritma nih, A log B sama dengan C. Jadi kan logaritma itu bisa kamu ubah jadi pangkat. Jadi kalau ada A log B sama dengan C, ini sama dengan A pangkat C itu sama dengan B. Gitu. Jadi di sini 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 2 sama dengan X ya. Sama dengan B. Di sini kan B, di sini kan X. Gitu ya. Jadi X-nya sama dengan 4. Terus ini X1. Kan nggak ada ketentuan X1 sama X2-nya lebih besar atau lebih kecil. Jadi boleh yang mana aja. Selanjutnya, 3 pangkat 2 log X sama dengan tadi 9. Terus ini 3 ya. Artinya 3 pangkat 2 log X sama dengan 3 pangkat 1. Ya kan? 3 pangkat 1 nilai 3. Jadi 2 log X sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 2 pangkat 1, yaitu 2. Ini adalah X kedua. Pertanyaannya adalah X1 kali X2. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Dapat deh yang C. Gimana nomor 2? Ada pertanyaan? Ada yang masih belum jelas?
Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau gitu kakak lanjut ya, nomor 3. Diberikan sistem persamaan 2x plus 3y plus z min 10 sama dengan 0. Kemudian x plus 2 per 2 sama dengan y min 1 per 3 sama dengan z per 6. Pertanyaannya nilai x kali y kali z. Oke, jadi ini kita tulis sebagai persamaan 1 gitu ya. Ini persamaan 2. Nah, untuk persamaan 2, kalau dia ada 2 sama dengan gini, sini boleh kamu pecah sebenarnya. Jadi boleh kamu ambil 2 ini dulu. Jadi kakak ambil 2 dulu ya. X plus 2 per min 2 sama dengan Y min 1 per 3. Ini. Terus kita kali silang. Jadi 3 kali X plus 2 sama dengan min 2 kali Y min 1. Jadi 3X plus 6 sama dengan min 2Y plus 2. Ya, kumpulin deh, pindahin ke sini. Jadi 3x plus 2y sama dengan 6-nya pindah ya. Jadi min 4 kan, 2 kurang 6. Simpen. Oke, selanjutnya, ini berarti persamaan berapa? 3 ya. Terus, kamu boleh ngambil 2 lagi. Ini kan udah 1 sama 2 ini ya. Kamu boleh ngambil yang ini 1 sama 3 atau yang ini juga boleh. Bebas aja. Nah, di sini kakak ambil yang Y min 1 per 3 sama dengan Z per 6. Nah, ini boleh kamu kecilin dulu ya. Bagi 3 kan ini 1, dibagi 3 ini 2. Baru kita kali silang. 1 kali Z sama dengan Z, kemudian ini 2 dikali Y min 1. Jadi Z sama dengan 2Y min 2. Oke, ini kita bikin persamaan 4. Nah, udah kayak gitu tinggal kita substitusikan ke persamaan 1. Ya, dari 2 ini kita substitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1 kan ini ya. Berarti 2x. Oh, sorry. Ininya nggak ikut. Yang ini aja ternyata ya. Ini kan masih ada x-nya. Sorry. Berarti substitusikan persamaan 4 ini ke persamaan 1. Jadi 2x plus 3y plus z. Z-nya kita ganti jadi 2y min 2. Min 10 sama dengan 0. Jadi 2x tambah 2y. 2x. Terus 3y tambah 2y jadi 5y. Min 2, min 10, min 12 kan ya. Cuman kakak pindahin ke sini ya 12-nya. Nah ini kakak bikin persamaan 5. Nah sekarang kita eliminasi persamaan 3 dan 5. Ya karena variabelnya udah sama nih. Udah x sama y. Jadi 3x tambah 2y sama dengan min 4. Kemudian 2x ditambah 5y sama dengan 12. Kali 2, ini kali 3. Jadi 6x plus 4y sama dengan min 8. Ini 6x plus 15y sama dengan 36. Kita kurang. Jadi berapa nih? 4 dikurang 15 berarti min 11. Min 8, min 36, min 44. Dapat y-nya 4. Masukin buat dapetin x. 3x tambah 2 kali 4 sama dengan min 4. Bebas ya mau ke yang mana aja. 3x tambah 8 sama dengan min 4. 3x sama dengan min 12. X sama dengan min 4. Baru z deh. Z-nya berarti gini kan. Z sama dengan 2y min 2. Z sama dengan 2 kali 4 min 2. 8 kurang 2, 6. Terakhir, X kali Y kali Z. Min 4 kali 4 kali 6. Min 16 kali 6. Hasilnya adalah min 96. Oke. Aku rasa sih kalau persamaan kayak gini nggak ada masalah ya. Kan cuman dimasuk-masukin aja eliminasi substitusi. Oke. Baik, nomor 3. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih belum jelas? Nomor 3. Oke, kalau nggak ada berarti kakak sudahi dulu ya, karena sudah habis waktunya. Berarti pertemuan hari ini kita sudahi. Semoga yang kita pelajari di sini bermanfaat ya untuk kamu nanti kan untuk tes SIMAK UI-nya. Oke, kalau gitu selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.